Baginda Astu Namo Sidang, Om Anu Badra atau yang Diwiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebelumnya, marilah kita sama-sama menghaturkan sembah sujud bakti kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asungkerta warenugrahanya, kita dapat melakukan segala aktivitas dengan lancar. Perkenalkan, nama saya Nika Ria Yunita, NIM 21072110022, Prodi S1 Ilmu Komunikasi Hindu semester 2, mahasiswa Institut Agama Hindu Gede Purjamantaran. Sebelum lebih jauh saya berbicara, saya akan menyampaikan tema Dharma Wacana saya kali ini, yakni Pawiwahan. Tema ini sengaja saya angkat mengingat dan melihat fakta-fakta di lapangan. Banyak sekali masyarakat Hindu yang kurang memahami sistem perkawinan yang ada dalam agama Hindu. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu pembahasan. Pengertian upacara perkawinan Wiwaha Hindu di Bali. Upacara perkawinan merupakan persaksian baik kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa maupun kepada masyarakat bahwa kedua orang tersebut mengikatkan diri sebagai suami istri dan segala akibat perbuatannya menjadi tanggung jawab mereka bersama. Di samping itu, upacara tersebut juga merupakan pembersihan terhadap siklus wanita, bibit serta lahir batinnya. Hal ini dimaksud agar bibit dari kedua mempelai bebas dari pengaruh-pengaruh buruk, gangguan Witakala. Sehingga kalau keduanya bertemu, terjadi pembuahan, akan terbentuklah sebuah manik yang sudah bersih, sehat, dan selamat. Dengan demikian, diharapkan agar roh yang akan menjiwai manik itu adalah roh yang baik atau suci, dan kemudian akan lahirlah seorang anak yang berguna di masyarakat. Selanjutnya, menurut beberapa lontar seperti Kuno Dresti, Eka Pertama, dan lain-lainnya, dikemukakan bahwa hubungan seks di dalam suatu perkawinan yang tidak didahului dengan upakara pada ganda-ganda pendakalan dianggap tidak baik dan disebut kama kaparagan. Kalau kedua kama itu bertemu atau terjadi pembuahan, maka lahirlah anak yang disebut rere dadiu yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tua atau ajaran-ajaran agama. Tetapi di Bali masih sering terjadi perkawinan secara merorot, sehingga memungkinkan sekali segala upacara akan ditunda sampai tercapai yang kata sepakat antara kedua belah pihak. Dan hubungan seks yang mungkin terjadi dalam hal ini kiranya tidaklah dapat dianggap sebagai kama kaparaga, karena perbuatannya dilakukan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab atas segala akibatnya. Sebagai contoh, dapatlah dikemukakan perkawinan antara Dewi Sakuntala dengan Prabu Dusawanta, di mana menurut ceritanya perkawinan itu tidak disertai dengan suatu upacara atau upacara apapun. Yang kedua, tujuan upacara perkawinan Wiwaha Hindu di Bali. Menurut ajaran agama Hindu, perkawinan atau wiwaha memiliki tujuan. Satu, menurut Manu dalam kitab Manawa Dharma Sastra disebutkan, perkawinan itu akan dharma dan diabadikan berdasarkan weda dan merupakan salah satu sarira samkara atau penyucian badan melalui perkawinan untuk memperoleh keturunan anak yang dapat dipandang sebagai jalan untuk menebus hutang dan juga untuk melepaskan derita orang tuanya di waktu mereka meninggal nanti. Yang ketiga, kawin dan mempunyai anak adalah dharma dan merupakan perintah agama yang dimuliakan. Selain itu, penyelenggaraan upacara perkawinan bertujuan untuk memberikan menyangkara hingga perkawinan dimaksud beserta akibat-akibatnya nanti bernilai suci menurut agama. Yang ketiga, ada syarat-syarat sahnya suatu perkawinan Wiwaha Hindu di Bali. Syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Manawa Dharma Sastra menyebutkan bahwa perkawinan harus didasari atau cinta sama cinta, telah melaksanakan upacara mebikala atau mekalarikala. Yang keempat, ada sistem upacara perkawinan Wiwaha Hindu di Bali. Berdasarkan tradisi atau hukum adat bagi umat Hindu, terdapat 4 sistem yang dilaksanakan sebagai berikut. Yang
Medik adalah bentuk perkawinan yang dipandang paling terhormat baik menurut adat Bali maupun menurut agama Hindu. Yang melakukan peminangan itu adalah pihak keluarga laki-laki atau purusa yang dapat menemui pihak keluarga si perempuan. Hal ini dilakukan atas persetujuan putra-putri kedua belah pihak, yakni pihak pradana, pihak wanita, dan pihak laki-laki purusa. Sebelum peminangan dilakukan, sudah terjadi jalinan dan paduan janji saling cinta, mencintai antara kedua belah pihak calon mempelai. Yang kedua, ada sistem kerorot atau ngerangkat yang dikenal dengan sistem pelarian. Perkawinan ini tanpa adanya persetujuan keluarga dari belah pihak. Maka, dalam perkawinan ini diambil jalan pintas, yaitu pelarian serta meminta atau memohon perlindungan dari pihak ketiga. Yang ketiga, ada sistem nyentane atau matri lokal. Terjadinya perkawinan dengan cara hormat yang didahului dengan cara meminang oleh pihak keluarga perempuan. Hal ini terjadi mengingat dalam keluarga perempuan itu tidak mempunyai keturunan sentane laki-laki. Pihak wanita berkedudukan sebagai purusa dan pihak laki-laki berkedudukan sebagai pradana. Yang keempat, ada sistem ngunggahin, salah satu bentuk perkembangan tersendiri dari sistem ngerangkap. Yang kelima, ada tata cara pelaksanaan upacara perkawinan Miwah Hindu di Bali. Tata upacara perkawinan dilaksanakan setelah kedua belah pihak dari mempelai memberikan persetujuan yang kemudian oleh keluarga yang bersangkutan dalam hal ini yang berkedudukan sebagai purusa memohon dewasa atau perhitungan hari yang baik. Dalam pelaksanaannya, biasanya yang dimohonkan dewasa kepada pendeta yang nantinya sekaligus akan menyelesaikan upacaranya. Secara agama, upacara-upacara di dalam perkawinan kiranya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, upacara medengan-denganan atau mekali-kalian adalah upacara yang terpenting pokok di dalam perkawinan, karena dalam upacara inilah dilakukan pembersihan secara rohaniah terhadap bibit kedua mempelai dan persaksian atas perkawinannya, baik kehadapan ide sang yang widiwasa dan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaannya sedapat mungkin tidak tertunda. Yang kedua, upacara napah dan mempejati ngabejaje merupakan penyempurnaan di dalam perkawinan. Tujuannya untuk membersihkan lahir batin kedua mempelai, memberi bimbingan hidup dan menentukan status salah satu pihak. Pelaksanaannya kadang-kadang tertunda beberapa hari tergantung pada keadaan. Yang keenam, susunan upacara perkawinan Miwah Hindu di Bali. Yang pertama, upacara yang kecil untuk penyambutan di muka rumah si suami. Segahan cacahan warna 5, api, tekap, dan tetabuhan. Untuk peresmian perkawinan, banten pedengan-denganan, kali-kalian, tadaban seadanya, dan pejati. Yang kedua, upacara yang lebih besar untuk penjemputan di muka rumah si suami seperti sebelumnya, namun dilengkapi dengan carun patemon. Untuk peresmian perkawinan seperti sebelumnya juga dilengkapi dengan carun patemon dan tataban pula gembal serta sesayat nganten. Sedangkan untuk upacara mepejati atau mejauman, upakaranya adalah berupa banten pejati yang dilengkapi dengan beberapa jenis jajan untuk oleh-oleh atau gagapan kepada sanak keluarga mempelai yang berkedudukan sebagai pradang yang kawin. Oke, untuk penutup, upacara perkawinan Miwah merupakan persaksian baik kehadapan ide sang yang widiwasa maupun kepada masyarakat bahwa kedua orang tersebut mengikat dirinya sebagai suami istri dan segala akibat perbuatannya menjadi tanggung jawab mereka bersama. Tujuan upacara perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan atau anak yang dapat dipandang sebagai jatan atau menebus hutang karena juga untuk melepaskan derita orang tuanya di waktu mereka meninggal nanti. Syarat sahnya suatu perkawinan yaitu ditandai dengan melaksanakan upacara perkawinan dengan menghadirkan trisaksi. Pertama, buta saksi,
dosa saksi dan nilai saksi. Sekian yang saya sampaikan kali ini mengenai sistem perkawinan Hindu di Bali. Mohon maaf apabila ada salah kata dan lain hal yang bersifat menyinggung. Di sini saya masih belajar dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi masyarakat Hindu dimanapun berada. Saya tutup dengan mengucapkan Paramasanti.